teman-teman semuanya. Pada video kali ini, topik yang akan kita bahas adalah topik yang sangat menarik ya sepertinya, yaitu bagaimana sih cara membuat judul skripsi yang bagus sehingga langsung mendapatkan ACC oleh dosen pembimbing. Nah, biasanya mahasiswa tingkat akhir nih sedang resah dan gelisah karena sudah mulai disuruh oleh jurusan atau prodinya untuk segera membuat judul skripsi. Nah, akan semakin resah lagi ketika sudah membuat judul tapi bolak-balik mendapatkan revisi oleh dosen pembimbingnya atau bahkan ada yang ditolak oleh dosennya. Nah, kira-kira apa saja sih faktor-faktor yang membuat judul skripsi itu mudah di ACC dan apa saja tips-tipsnya akan saya bagikan pada video kali ini. Namun jangan lupa sebelumnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe video saya. Dan jangan lupa untuk juga aktifkan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan-pemberitahuan terbaru di channel YouTube saya. Terima kasih. Nah, teman-teman, yang pertama-tama akan saya bagikan faktor-faktor apa saja sih yang membuat suatu judul itu cepat mendapatkan ACC oleh dosen pembimbing. Nah, yang pertama, bahwa judul kalian itu harus merupakan judul yang mengangkat topik yang sedang terkini atau sedang hangat saat ini atau hits ya. Jadi biasanya judul itu mudah di ACC ketika topik yang diangkat itu memang topik yang sedang relevan saat ini. Contohnya saat ini kan sedang pandemi COVID-19. Nah, di dunia pendidikan bisa banyak sekali mengangkat topik-topik terkait dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ya, inovasinya atau permasalahan-permasalahan yang sedang dialami ketika pembelajaran jarak jauh, dan bisa juga media yang digunakan, evaluasinya, atau pendidikan karakternya dan lain sebagainya. Intinya mengangkat suatu topik yang terkini atau fenomena yang memang sedang terjadi di masyarakat. Lalu yang kedua, biasanya judul itu mudah di ACC ketika judul tersebut inovatif ya. Inovatif itu artinya ada suatu pembaharuan dari judul-judul yang sudah ada. Jadi suatu judul itu tidak harus benar-benar baru ya sebenarnya, tapi boleh merupakan hasil ATM. Apa itu ATM? ATM itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kalian boleh membaca banyak referensi dari Google, dari perpustakaan atau punya kakak tingkat ya, judul-judul skripsi yang sesuai dengan bidang kalian. Nah, kalian kumpulkan lalu kalian ATM ya, kalian compare antara judul satu dengan judul yang lain, nanti kalian merger ya. Kira-kira variabel, oh ini variabelnya bagus, ini variabelnya bagus. Nah, kalian nanti satukan, itu sangat diperbolehkan. Dan bahkan nanti judul penelitian yang kalian temukan itu bisa dijadikan sebagai sumber referensi atau penelitian yang relevan di skripsi kalian, karena ada suatu bagian ya di skripsi itu namanya adalah studi penelitian relevan. Artinya penelitian-penelitian terdahulu yang sudah mengangkat judul yang hampir sama atau variabelnya sama dengan variabel yang kalian angkat di judul kalian. Terus yang ketiga, judul kalian itu harus merupakan judul yang menarik dan unik ya. Biasanya dosen itu akan lebih tertarik ketika judulnya itu nyeleneh tapi memang sebenarnya rasional untuk diangkat gitu. Artinya kalian harus pandai-pandai lah untuk berpikir out of the box ya. Artinya yang belum pernah terfikirkan sebelumnya oleh orang lain gitu ya. Itu juga boleh diangkat dalam suatu judul yang membuat judul itu mudah di ACC oleh dosen pembimbing ya. Jadi harus unik, harus menarik. Lalu yang keempat, dalam menulis judul skripsi jangan lupa untuk membaca pedomannya terlebih dahulu ya. Nah, ini yang terkadang itu disepelekan oleh mahasiswa, tapi membuat mahasiswa itu berulang kali datang ke Dosbing ya. Karena mahasiswa itu
tidak mau membaca pedoman penulisan sebelum melakukan bimbingan. Nah, jadi kalau sudah semester akhir ya, silahkan kalian baca-baca pedoman penulisan skripsi di universitas kalian, karena memang di universitas tuh pasti pedomannya itu berbeda-beda. Maka sebelum membuat judul, sebelum membuat skripsi, usahakan kalian sudah membaca terlebih dahulu pedomannya, sehingga judul skripsi yang kalian tulis tuh memang benar-benar sesuai dengan yang ada di panduan. Contohnya kata yang digunakan tidak boleh lebih dari 14 kata dan sebagainya ya. Jadi biasanya itu judul dibolak-balik direvisi oleh dosen pembimbing karena terlalu bertele-tele atau kalimatnya ada yang ambigu dan lain sebagainya ya. Jadi harus membuat judul itu dengan efektif dan efisien. Nah, faktor yang selanjutnya yang membuat judul skripsi itu mudah di ACC adalah judul skripsi kalian itu harus merupakan judul yang penting ya. Maksudnya itu kira-kira penelitian yang kalian lakukan itu akan membawa implikasi atau pengaruh yang sangat bagus di institusi atau di masyarakat ya. Jadi kira-kira itu penelitian yang kalian lakukan itu sangat bermanfaat gitu di institusi kalian. Oleh karena itu kan pasti selalu ditanya ya di suatu karya ilmiah atau di skripsi ya, pasti ditanya manfaat dari penelitian yang akan kalian lakukan. Nah, semakin penting atau semakin berpengaruh penelitian yang kalian lakukan, maka akan semakin bagus judul penelitian kalian. Nah, yang selanjutnya akan saya share langkah-langkah bagaimana cara menyusun judul skripsi. Yang pertama, kalian harus mencari masalah ya, harus cari masalah. Kalau jadi mahasiswa itu harus pintar-pintar mencari masalah. Maksudnya apa? Bukan mencari masalah untuk berantem sama orang ya, tapi mencari masalah yang sifatnya akademis ya. Artinya mencari atau mengangkat masalah atau fenomena-fenomena yang sesuai dengan kajian ilmu di bidang kalian. Nah, caranya yang pertama, kalian harus mengamati di research teritori kalian ya. Di area kalian itu diamati kira-kira itu sedang ada masalah apa, fenomena apa terkini yang sedang terjadi di bidang kalian. Misal kalian ingin mengamati di bidang pendidikan ya, bisa kalian buka di berita atau di portal-portal pemerintah. Nah, kira-kira isu-isu apa yang sedang terjadi saat ini yang bisa kalian angkat sebagai salah satu referensi judul. Lalu yang kedua, cara yang kedua ya, mencari masalah adalah dengan membaca ya. Membaca itu sangat disarankan ya. Jadi mahasiswa itu harus rajin-rajin lah membaca. Karena dengan membaca kamu akan mendapatkan banyak inspirasi ya. Terutama dalam menulis atau membuat judul, maka yang kalian lakukan wajib membaca. Boleh membaca judul-judul yang sebelumnya ya, misal judul dari kakak tingkat, atau sekarang kan sudah zamannya serba cepat ya, banyak bisa melalui Google. Nah, teman, ini ada beberapa situs web ya yang bisa kalian kunjungi untuk mendapatkan referensi-referensi judul penelitian. Ada di Google Cendekia, Google Scholar, DOAJ, atau digilip kampus ya, karena biasanya kampus itu memiliki digital library ya. Atau bisa juga kalian mendapatkan contoh judul di jurnal yang sudah terakreditasi Sinta ya, bisa kalian cek di sinta.ristekbrin.go.id. Ketik saja bidang ilmu yang kalian minati, nanti langsung keluar contoh-contoh judul penelitian ya yang bisa kalian ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nanti kalian save judul yang sudah kalian baca itu, dan nanti bisa kalian gunakan sebagai penelitian terdahulu ya, atau penelitian yang relevan. Lalu yang selanjutnya, kalian bisa melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan suatu masalah. Nah, ini disebut juga sebagai pra observasi ya, atau observasi awal.
Jadi kalian bisa mencari masalah dengan langsung melakukan observasi di lapangan atau wawancara dengan objek penelitian kalian. Misal di dunia pendidikan itu siswa atau guru atau kepala sekolah dan sebagainya bisa kalian wawancara atau bahkan wali murid ya. Nah, misalnya pembelajaran PJJ ini kalian bisa melakukan studi pendahuluannya ya, observasi awalnya bisa kalian datangin ke rumah kan sedang melakukan PJJ. Nah, kalian wawancarai, kalian observasi kira-kira apa kendalanya, apa permasalahannya gitu. Nah, nanti ketika kalian terjun langsung untuk melakukan studi pendahuluan, maka kalian akan mendapatkan masalah-masalah relevan yang bisa kalian angkat sebagai judul skripsi kalian. Setelah kalian mendapatkan masalah, setelah mendapatkan informasi atau sudah melakukan studi pendahuluan tadi ya, kalian list kira-kira fenomena-fenomena apa yang sudah kalian temukan, masalah apa yang kalian temukan, atau jika yang sudah membaca referensi judul-judul penelitian atau judul skripsi yang variabelnya bagus, yang menarik, itu kalian tulis, kalian list ya, kalian buat list, barulah kalian susun ya. Kira-kira terus kalian kan sudah mendapatkan referensi, oh ternyata ada judul, misal kalian kan selain melakukan studi pendahuluan tadi sudah melakukan studi pustaka ya. Studi pustaka tuh mencari referensi judul dan masalah-masalah di penelitian terdahulu, itu namanya studi pustaka. Nah, kalau studi pendahuluan itu kalian yang tadi langsung datang ke lapangan untuk observasi, wawancara. Nah, kalian compare lah itu ya. Jadi misal kalian di lapangan itu menemukan fenomena apa, nah ternyata ada suatu penelitian yang sudah melakukan, atau ada suatu penelitian yang ternyata mendukung. Nah, kalian jadikanlah itu modifikasi yang bagus. Nah, barulah kalian tulis sesuai dengan pedoman penulisan judul skripsi di universitas kalian ya. Nah, teman-teman, itu tadi adalah langkah-langkah cara membuat judul skripsi ya. Jadi kuncinya teman-teman harus banyak membaca, harus banyak melakukan studi pustaka, studi pendahuluan ya, ketika untuk membuat judul skripsi, agar judul skripsi kalian itu benar-benar merupakan judul yang bagus, yang penting dan menarik tentunya ya, agar cepat dan mudah mendapatkan ACC oleh dosen membimbingnya. Nah, semoga tips-tips dan langkah-langkah tadi bisa teman-teman praktikkan semuanya. Semoga dimudahkan, dilancarkan dalam menyusun skripsi. Nah, jangan lupa untuk menyaksikan video saya di konten berikutnya. Ada tentang contoh-contoh judul skripsi, penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, ada juga contoh judul PTK, R&D, dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.